Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Nurul Indarti, Camsmir PhD, dan Bapak Ibu Penguji, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Model Bisnis Aplikasi Catering Makanan Pendukung Air Susu Ibu MPASI MABIBI. Saya Andri Abdiriawan, mahasiswa Magister Manajemen Yogyakarta, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah hasil penelitian tesis saya. Yang pertama, terkait lingkungan eksternal perusahaan. Periode pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI merupakan salah satu periode penting yang harus diperhatikan, karena masa pemberian MPASI merupakan periode penting dalam pertumbuhan bayi. WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan pemberian dilakukan pada saat bayi berusia 6 bulan hingga 24 bulan. Bayi membutuhkan energi dan nutrisi yang lebih besar pada saat ia berusia 6 bulan ataupun lebih. ASI sendiri hanya mampu memenuhi 70% kebutuhan tersebut dan akan terus berkurang seiring bertambah usia bayi. Oleh karena itu perlu dibantu dengan adanya tambahan energi dan nutrisi dari luar, yaitu dengan bantuan pemberian MPASI. Peningkatan kebutuhan akan MPASI juga dibarengi dengan semakin meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya periode pemberian MPASI. Hal ini juga diikuti dengan semakin banyaknya bisnis catering MPASI yang bermunculan, baik pada skala rumahan maupun skala perusahaan. Sifat masyarakat Indonesia yang konsumtif juga merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan. Sifat konsumtif ini dapat dilihat dari adanya peningkatan daya beli masyarakat pasca COVID-19 terutama pada konsumsi rumah tangga, terutama ibu-ibu yang bekerja dan harus kembali ke kantor dan tidak memiliki waktu luang untuk membuat MPASI. Itu dapat dijadikan sebuah peluang. Ibu-ibu yang bekerja memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan ibu rumah tangga. Ibu yang bekerja memiliki sumber pemasukan dan tidak perlu bergantung kepada suami ketika akan membeli sesuatu, terutama pada kebutuhan bayinya. Ibu-ibu yang bekerja cenderung memilih cara yang lebih cepat dan instan, terutama dalam memilih dan mencari produk MPASI yang dapat menghemat waktu bagi ibu-ibu yang bekerja. Selain itu, pasca COVID-19, mulai terjadi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, terutama dalam berbelanja maupun mengkonsumsi makanan. Yang dulunya memilih untuk makan di tempat, sekarang berubah, lebih memilih memesan makanan dengan menggunakan aplikasi secara daring. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 20-24 Agustus 2021, diketahui masih belum terdapat bisnis catering MPASI yang memanfaatkan penggunaan teknologi secara maksimal, terutama pada penggunaan aplikasi khusus catering MPASI. Selanjutnya, pada lingkungan internal. Aplikasi MABIBI merupakan bisnis catering MPASI berbasis aplikasi yang menawarkan berbagai fitur untuk ditawarkan kepada pelanggan, seperti adanya layanan konsultasi dari ahli gizi dan dokter anak. Pelanggan yang memiliki kendala dalam memilih produk ataupun ingin berkonsultasi tentang MPASI dapat langsung berkonsultasi kepada ahlinya melalui aplikasi MABIBI. Kemudian MABIBI juga memiliki fitur layanan buku harian yang dapat digunakan sebagai pengingat dan dokumentasi pertumbuhan bayi. Foto dan video sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan sekarang. Oleh karena itu, pada fitur buku harian juga dilengkapi fitur foto dan video sehingga akan membantu orang tua untuk mendokumentasikan tumbuh kembang bayi mereka. Fitur selanjutnya terdapat artikel dan komunitas yang memuat informasi-informasi mengenai periode pemberian MPASI dan juga tentang kesehatan bayi. Pengguna aplikasi MABIBI dapat melakukan berbagi pengalaman yang pernah mereka alami melalui komunitas yang telah disiapkan pada aplikasi MABIBI. Selanjutnya adanya fitur menu MPASI dan produk catering MPASI yang ditawarkan oleh aplikasi MABIBI. Pelanggan dapat memilih produk secara satuan maupun paket. Paket yang ditawarkan adalah paket harian, mingguan, dan bulanan. Aplikasi MABIBI juga menawarkan kemudahan bertransaksi bagi pengguna aplikasi. Ketika akan melakukan transaksi, pengguna bisa melakukan pembayaran melalui transfer bank maupun pihak ketiga seperti layanan pembayaran GoPay dan OVO. Aplikasi MABIBI juga bekerja sama dengan ahli gizi dan dokter anak, dan juga MABIBI melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar dan memberikan pelatihan untuk menjadi juru masak di MABIBI. MABIBI juga bekerja sama dengan kurir pengantaran dan produsen bahan baku makanan. MABIBI akan melakukan pilot project yang berlokasi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya, rumusan masalah. Pasca COVID-19, aktivitas mulai kembali berjalan seperti biasa, terutama ibu-ibu yang bekerja. Ibu-ibu yang bekerja perlu mempersiapkan kebutuhan bayi, terutama makanan seperti MPASI. Pentingnya periode pemberian MPASI membuat meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya periode pemberian MPASI. Hal ini juga dibarengi dengan banyaknya bermunculan bisnis catering MPASI, baik pada skala rumahan maupun perusahaan. Ibu-ibu yang bekerja dan tidak memiliki waktu yang banyak akan mencari cara untuk mempersiapkan MPASI untuk bayi mereka, terutama dengan cara mencari catering MPASI sendiri.
Selain itu, para pelaku bisnis pada saat ini belum ada yang memanfaatkan penggunaan aplikasi khusus catering MPASI. Penggunaan aplikasi akan memberikan keunikan tersendiri dan mampu mempermudah untuk berinteraksi dengan pelanggannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai model bisnis yang tepat sebagai dasar dalam menjalankan bisnis di waktu yang akan datang. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini yang pertama, bagaimana perancangan model bisnis pada aplikasi catering makanan pendamping air susu ibu MPASI mau baby? Kedua, apakah model bisnis aplikasi catering makanan pendamping air susu ibu MPASI mau baby layak untuk diimplementasikan dari aspek keuangan? Tujuan penelitiannya yang pertama, merancang model bisnis pada aplikasi catering makanan pendamping air susu ibu MPASI mau baby. Kedua, menganalisis kelayakan model bisnis aplikasi catering makanan pendamping air susu ibu MPASI mau baby apakah layak untuk diimplementasikan. Berikut ini adalah tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan beberapa tinjauan pustaka, yaitu model bisnis, kanvas model bisnis, aplikasi seluler, dan MPASI. Selanjutnya pada bab 3 metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif dengan diperkuat analisis kuantitatif. Selanjutnya, unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan catering MPASI mau baby. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Sumber primer didapatkan dari hasil survei dan hasil wawancara kepada perusahaan catering MPASI dan calon pelanggan aplikasi mau baby. Sumber sekunder didapatkan dari buku, jurnal, maupun artikel dari internet. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan survei. Wawancara dilakukan kepada satu pelaku bisnis catering MPASI dan 2 calon pelanggan aplikasi mau baby dengan menggunakan metode in-depth interview dan dilakukan secara daring melalui media WhatsApp call dan Zoom meeting. Sedangkan untuk survei disebarkan kepada 35 responden sebagai calon pelanggan aplikasi mau baby dengan metode non-probability sampling atau positive sampling melalui media daring Google Form. Selanjutnya, peneliti menggunakan 2 cara dalam kualitas penelitian. 1. Reliabilitas. Peneliti ikut serta sebagai instrumen dalam pengumpulan data yang dilakukan. Kedua, validitas. Untuk mengurangi subjektivitas, peneliti menggunakan teknik triangulasi, menggunakan berbagai referensi dan pemilihan kriteria responden yang beragam. Metode analisis data ada 2. Yang pertama, dilakukan secara analisis kualitatif dan dengan menganalisis data dan interpretasi data ke dalam bentuk kanvas bisnis, peta empati, dan analisis kelayakan bisnis. Yang kedua adalah analisis kuantitatif dengan melakukan perhitungan secara finansial untuk mengetahui apakah bisnis aplikasi catering MPASI layak untuk dijalankan dengan melakukan perhitungan net present value, internal rate of return, dan payback period. Selanjutnya bab 4, strategi dan rencana. Data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada 2 calon pelanggan dan hasil survei kepada 35 calon pelanggan yang dilakukan kemudian dirangkum ke dalam bentuk peta empati. Peta empati diperoleh dari 6 kategori pertanyaan yang meliputi apa yang pelanggan lihat, apa yang pelanggan dengar, apa yang pelanggan pikirkan dan rasakan, apa yang pelanggan lakukan, kekhawatiran pelanggan, serta apa yang diharapkan ataupun keuntungan yang ingin didapatkan oleh pelanggan. Berikut ini adalah bentuk peta empati setelah dilakukan rangkuman dari hasil pengumpulan data. Selanjutnya, rancangan kanvas model bisnis aplikasi mau baby. Berdasarkan peta empati yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat 3 segmen pelanggan aplikasi mau baby. Yang pertama adalah orang tua yang peduli akan kebutuhan gizi dan nutrisi bayi mereka. Yang kedua, orang tua yang memiliki kebutuhan konsultasi sebelum memberikan MPASI kepada bayi. Dan yang ketiga adalah orang tua yang ingin mendokumentasikan perkembangan bayi mereka. Hal ini juga sejalan dengan proporsi nilai yang ditawarkan dari aplikasi mau baby, yaitu 1. Menyediakan catering MPASI sesuai rekomendasi dokter anak dan ahli gizi. Kedua, memberikan informasi mengenai periode pemberian MPASI dan tumbuh kembang bayi. Yang ketiga adalah pelanggan dapat melakukan konsultasi dengan dokter anak dan ahli gizi. Yang keempat adalah aplikasi mau baby menawarkan fitur buku harian dan kemudian bertransaksi. Kemudian saluran aplikasi mau baby terdiri dari 4, yaitu aplikasi dan website, media sosial, umpan balik dari pelanggan mengenai produk dan layanan, dan terakhir adalah komunikasi dari mulut ke mulut. Lalu untuk hubungan pelanggan terdiri dari keanggotaan premium dan customer service. Arus pendapatan akan didapatkan dari hasil penjualan catering MPASI. Kemudian aplikasi mau baby juga memiliki sumber daya utama, yaitu juru masak dapur, bahan baku makanan MPASI, peralatan dapur dan mesin pendingin, data pelanggan, dan pengembang aplikasi. Selanjutnya ada aktivitas kunci pada aplikasi mau baby yang meliputi produksi makanan MPASI, pengontrolan kualitas makanan MPASI, pemasaran, pengembangan aplikasi, dan pengembangan bisnis.
Aplikasi Mababy juga memiliki mitra yaitu produsen bahan baku, penyedia jasa ekspedisi, perusahaan teknologi finansial, praktisi ahli gizi dan dokter anak, dan influencer dan komunitas ibu-ibu. Untuk struktur biaya ada biaya pendirian perizinan, biaya pembuatan aplikasi, dan biaya operasional bulanan. Berikut ini adalah rincian biaya aplikasi Mababy yang terdiri dari dua biaya, yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Sesuai pertanyaan penelitian, peneliti juga melakukan analisis kelaikan ekonomi untuk mengetahui apakah bisnis aplikasi catering MPAC Mababy ini layak untuk dijalankan, dan untuk mengetahui apakah bisnis aplikasi Mababy ini akan menghasilkan keuntungan atau tidak. Perhitungan yang dilakukan adalah net present value, internal rate of return, dan payback period. Peneliti melakukan perhitungan berdasarkan 3 skenario, yaitu adalah normal, pesimis, dan optimis. Perhitungan ini menunjukkan hasil bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Berdasarkan tabel berikut ini, dari ketiga perhitungan net present value, internal rate of return, dan payback period menunjukkan hasil bahwa bisnis aplikasi Mababy ini layak untuk dijalankan. Nilai net present value yang positif dan bernilai lebih besar dari modal awal yang dikeluarkan, yaitu sebesar 277.500.000 yang didapatkan dari penjumlahan biaya investasi dan biaya operasional. Berdasarkan perhitungan internal rate of return dengan menggunakan tingkat suku bunga yang berlaku di Indonesia sebesar 3% menunjukkan bahwa ketiga skenario ini bernilai lebih besar dari tingkat suku bunga, dan lama waktu tingkat pengembalian investasi yang dikeluarkan kurang dari 5 tahun. Berdasarkan ketiga perhitungan net present value, internal rate of return, dan payback period, pada ketiga skenario normal, pesimis, dan optimis, diketahui bahwa bisnis aplikasi Mababy ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya, bab 5 rencana aksi. Pada rencana kegiatan yang akan dilakukan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan akan dimulai pada awal tahun 2023 di bulan Januari hingga bulan April. Tahap pelaksanaan akan dilakukan pada bulan Maret 2023, sedangkan tahap evaluasi akan dilakukan pada akhir tahun. Berikutnya adalah penanggung jawab kegiatan. Mababy memiliki 15 personil untuk menjalankan operasional Mababy. 15 personil tersebut terdiri dari 2 pendiri, 7 personil di tim operasional, dan 6 personil di tim juru masak. Tabel berikut ini merupakan uraian tanggung jawab yang harus dijalankan oleh tiap-tiap jabatan yang ada di Mababy. Sekian presentasi hasil tesis yang telah saya lakukan. Apabila ada kekurangan pada saat penjelasan yang dilakukan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen penguji dan rekan-rekan semua yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil penelitian saya. Dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Nurul selaku dosen pembimbing tesis saya atas arahan, masukan, dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya Andri Abdiriawan, mohon undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.